Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan dengan Pak Tani. Jangan lupa mampir ke Sleman. Perkenalkan, saya Siska Apriani dari Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan tentang geothermal industri dan apa saja peran geologis di dalamnya. Teman-teman mengetahui jika sumber energi yang kita gunakan hingga saat ini seperti minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam merupakan hasil dari fosil. Nah, jika digunakan secara terus-menerus dengan jangka waktu yang lama, maka energi fosil ini akan habis. Tetapi teman-teman jangan khawatir, ternyata sudah ditemukannya energi terbaharui atau renewable energy. Salah satunya adalah geothermal energy. Apa itu geothermal energy? Geothermal energy adalah sumber energi yang ramah lingkungan yang berasal dari panas bumi. Secara umum, sistem geothermal ini dibagi beberapa komponen. Seperti di gambar samping saya ini, heat source sebagai sumber panas yang biasanya berupa intrusi magma ataupun batuan plutonik. Yang kedua adalah reservoir yang biasanya batuan permeable dan juga air sebagai fluidanya. Dan keempat adalah caprock ataupun batuan penutup yang biasanya batuan yang bersifat impermeable. Dikarenakan sifatnya ini, ia bertugas untuk menyimpan atau menutup kegiatan sistem yang ada di dalam permukaan bumi ini. Kita bisa menganalogikan kegiatan sistem geothermal ini seperti kita merebus air di dalam sebuah teko. Kompor sebagai heat source-nya, teko sebagai reservoirnya, dan air sebagai fluida, dan penutupnya sebagai caprock. Teman-teman, jadi bagaimana nih kita mengetahui bahwa di suatu daerah sudah terdapat sistem hidrotermal di dalam permukaan buminya? Ternyata kita bisa mengetahuinya melalui indikator yang bisa disebut manifestasi. Beberapa contoh manifestasi yaitu yang pertama adalah sumber mata air panas, yang kedua adalah fumarole. Fumarole merupakan lubangan di kerak bumi yang biasanya mengeluarkan gas atau uap yang mengandung karbon dioksida ataupun zat lainnya. Yang ketiga adalah solfatara. Solfatara adalah fumarole yang mengeluarkan zat belerang seperti SO2 ataupun SO3. Kemudian adalah keipohan. Keipohan merupakan area yang biasa kita temukan adanya vegetasi ataupun hewan yang mati diakibatkan banyaknya gas beracun di area tersebut. Geothermal industry itu adalah industri pembangkit listrik yang menggunakan geothermal sebagai sumber energinya. Ini merupakan sistem dari geothermal industri, yang dimana fluida hasil dari geothermal atau hidrotermal digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Lalu kemudian jika fluida itu sudah digunakan, diinjeksi lagi atau reinjeksi lagi ke dalam permukaan bumi. Ini adalah penampakan geothermal industri yang ada di desa Kepakisan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Baik teman, ternyata ada fakta menarik terkait Indonesia. Indonesia merupakan negara ring of fire yang banyak ditemukannya gunung api. Ini indikator banyaknya potensi geothermal. Pada data Pertamina Geothermal Energy pada tahun 2015 menyatakan bahwa cadangan geothermal Indonesia menyimpan 40% dari cadangan dunia. Dan juga ini merupakan fakta dari Quotient.id yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi geothermal sebanyak 29.543,5 MW dan disebar 342 titik yang ada di Indonesia. Nah, saya akan merangkum peran-peran geologis di dalam geothermal ini di dua tahap. Pertama, eksplorasi. Yang kedua adalah eksploitasi dan pengembangan. Di eksplorasi, geologis ini ada beberapa peran. Yang pertama tentang remote sensing. Remote sensing ini adalah penginderaan jauh ataupun citra lenset yang digunakan para geologis untuk menentukan titik panas bumi berdasarkan sensor satelit. Selanjutnya ada tahap survei, baik itu survei manifestasi, survei geologi, survei geokimia, survei geofisika. Kemudian setelah dilakukannya survei ini, maka didapat data, lalu dianalisis dan diinterpretasi sehingga mendapatkan well targeting atau titik yang diperkirakan memiliki potensi geothermal. Selanjutnya, geologis berperan untuk membuat rekayasa geologi. Selanjutnya adalah tahap pemboran. Pemboran ini bertujuan untuk
membuktikan apakah titik yang kita perkirakan itu benar adanya geothermal di dalamnya. Selanjutnya pada tahap eksploitasi dan pengembangan. Yang pertama adalah evaluasi pemboran eksplorasi. Yang kedua adalah geothermal produksi, seperti monitoring atau controlling pada sumur pemboran tersebut. Yang ketiga adalah menentukan titik pengembangan. Dan yang keempat adalah memperhitungkan berapa potensi selanjutnya yang akan dieksploitasi. Apa saja itu saya telah mendapat dan merangkum dari beberapa media. Pada saat pandemi seperti ini, dunia mengalami penurunan perekonomian skala besar yang membuat para investor luar ataupun di dalam negeri berpikir ulang untuk menaruh investasi pada proyek geothermal ini. Yang kedua, adanya lockdown di beberapa daerah yang menyebabkan kegiatan pemboran atau proyek geothermal ini mengalami kemunduran. Dan ketiga adalah terjadinya kegagalan pemboran. Yang terakhir adalah masyarakat yang belum bisa menerima adanya geothermal industri ini. Geologis dapat menghitung secara akurat dan teliti lagi tentang titik-titik potensi geothermal sehingga mencegah terjadinya resiko kegagalan. Yang kedua adalah melakukan kegiatan eksploitasi geothermal dengan melakukan sistem protokol kesehatan. Nah, yang terakhir adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu geothermal industri secara menarik. Pada kesempatan ini, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.